Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini tertulis dalam Lukas 13 ayat 1-5. Mari kita dengarkan berita firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini kita memasuki Minggu Okuli, yang berarti mataku tetap terarah kepada Tuhan. Dan yang menjadi tema pada minggu ini ialah bertobatlah agar tidak binasa. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup sering kali penuh dengan kejutan, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Ketika kita dikejutkan oleh berita tentang kecelakaan tragis, bencana alam, atau peristiwa kejahatan yang merenggut banyak nyawa orang. Apalagi pada saat ini, kejahatan sudah banyak merajalela, telah banyak yang menjadi korban, dan apalagi orang-orang yang melakukan kejahatan tersebut tidak lagi mengenal rasa takut dan lagi tidak berbelas kasihan kepada korbannya. Ketika kita mendengar berita seperti ini, banyak orang-orang yang bertanya-tanya, mengapa hal ini terjadi? Apakah ini hukuman daripada Tuhan? Apakah mereka yang mengalami musibah lebih besar dosanya daripada orang lain? Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pandangan bahwa penderitaan adalah akibat langsung dari dosa seseorang sejak dulu sudah ada. Banyak orang yang berpikir bahwa jikalau seseorang mengalami nasib buruk, itu berarti mereka telah melakukan kesalahan besar. Sebaliknya, jika seseorang hidup makmur dan sehat, mereka dianggap diberkati karena hidup benar di hadapan Tuhan. Namun apakah benar bahwa semua penderitaan adalah hukuman dari Tuhan? Apakah orang yang mengalami bencana atau kecelakaan lebih berdosa daripada mereka yang selamat? Inilah pertanyaan yang muncul dalam Lukas 13 ayat 1-5, di mana Yesus menanggapi dua peristiwa tragis yang menjadi pembicaraan masyarakat pada saat itu. Pembantaian orang-orang Galilea oleh Pilatus pada saat mereka sedang mempersembahkan korban di bait suci. Yang kedua, runtuhnya menara di Siloam yang menewaskan 18 orang. Bagi banyak orang Yahudi, mereka yang mengalami peristiwa ini dianggap menerima hukuman daripada Tuhan karena dosa-dosa mereka. Namun Yesus menolak cara berpikir seperti ini. Ia menegaskan bahwa mereka yang mati dalam musibah ini bukan lebih berdosa daripada orang lain. Sebaliknya, Yesus menggunakan peristiwa-peristiwa ini untuk menyampaikan sebuah pesan yang mendalam. Jika manusia tidak bertobat, mereka semua akan mengalami kebinasaan yang lebih besar. Bukan hanya karena kematian fisik, tetapi juga kebinasaan yang kekal. Dengan kata lain, Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang hanya sibuk mencari penyebab penderitaan orang lain, tetapi merenungkan kondisi rohani mereka sendiri. Dan poin utama yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa kematian bisa datang kapan saja. Dan satu-satunya cara untuk siap menghadapinya adalah dengan hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Pertobatan bukan hanya sekedar menyesali kesalahan, tetapi benar-benar berbalik dari kehidupan yang lama dan menjalani kehidupan yang baru dalam Tuhan.
Yesus ingin agar setiap orang menyadari bahwa waktu untuk bertobat tidaklah selamanya ada. Jika kita terus menunda-nunda, kita bisa kehilangan kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini mengajarkan kita bahwa tragedi dan penderitaan bukanlah alasan untuk menghakimi orang lain, tetapi sebuah peringatan untuk memeriksa hati kita sendiri. Apakah kita sudah hidup dalam pertobatan? Apakah kita sudah siap jika sewaktu-waktu Tuhan memanggil kita? Di dalam Lukas 13 ayat 5, Yesus berkata, "Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Ini adalah panggilan yang serius. Oleh karena itu, mari kita renungkan lebih dalam tentang apa arti pertobatan yang sejati dan bagaimana kita bisa menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus menekankan pentingnya pertobatan dalam nats khotbah pada hari ini. Tuhan Yesus sedang mengajar di tengah banyak orang ketika muncul pertanyaan tentang dua kejadian tragis yang menimpa orang-orang sezaman mereka. Pada waktu itu banyak orang Yahudi percaya bahwa penderitaan dan kematian adalah hukuman Tuhan atas dosa-dosa tertentu. Jika seseorang mengalami nasib buruk, kemungkinan besar ia telah melakukan dosa yang besar. Namun Tuhan Yesus merespon pemikiran ini dengan membalikkan fokus dari mengapa mereka mati menjadi bagaimana seharusnya kita hidup. Ia menegaskan bahwa kematian bisa datang kapan saja, dan satu-satunya cara untuk siap menghadapinya adalah dengan bertobat. Dalam Lukas 13 ayat 1-2, pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Ini adalah peristiwa pembantaian orang Galilea. Dalam peristiwa ini orang-orang Galilea sedang berada di bait suci dan mempersembahkan korban. Pontius Pilatus yang saat itu menjabat sebagai gubernur Romawi di Yudea, dikenal sebagai penguasa yang kejam. Ia membantai beberapa orang Galilea hingga darah mereka bercampur dengan darah hewan korban mereka. Keadaan ini mungkin terjadi karena Pilatus curiga bahwa orang-orang Galilea ini adalah pemberontak politik yang ingin melawan kekuasaan Romawi. Ketika mendengar berita ini, masyarakat Yahudi berpikir bahwa para korban pasti telah melakukan dosa yang besar, sehingga Tuhan membiarkan mereka mengalami nasib tragis ini. Namun Yesus menjawab dengan tegas, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain? Karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku tidak kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus dengan tegas menolak pemikiran bahwa kematian mereka karena dosa yang lebih besar daripada orang lain. Akan tetapi Yesus menekankan bahwa semua orang berdosa dan membutuhkan pertobatan. Bukan hanya mereka yang mengalami nasib tragis, tetapi hal ini mengingatkan bahwa tanpa pertobatan, kebinasaan akan datang kepada siapa saja. Tuhan Yesus ingin agar pendengarnya berhenti mencari kesalahan orang lain dan mulai merenungkan dirinya sendiri, bagaimana pertobatan yang ia jalani. Setelah berbicara tentang pembantaian orang Galilea, Tuhan Yesus melanjutkan dengan menyinggung sebuah kecelakaan lain. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara di dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Beberapa poin penting dari peristiwa ini. Menara Siloam kemungkinan adalah bagian dari sistem pertahanan atau pembangunan proyek air yang dibuat oleh kerajaan Romawi. Runtuhnya menara ini menewaskan 18 orang, sebuah kejadian tragis
yang memungkinkan mengejutkan banyak orang. Sama seperti kasus yang pertama, masyarakat cenderung berpikir bahwa mereka yang mati itu karena dosa pribadi mereka lebih besar daripada dosa orang lain. Namun Tuhan Yesus menolak pandangan ini dan kembali menekankan bahwa semua orang berdosa dan membutuhkan pertobatan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini, ada beberapa hal yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Yang pertama, jangan cepat menghakimi penderitaan orang lain. Ketika kita mendengar seseorang mengalami musibah tertentu, entah itu sebuah kecelakaan, penyakit, atau kesulitan ekonomi, terkadang kita mungkin berpikir apa yang salah dengan hidup mereka. Apakah ini hukuman Tuhan atas dosa mereka? Wajarnya itu hidupnya pun gak beres, atau pemikiran yang lain-lain. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus secara tegas menolak pemikiran seperti ini. Ia menunjukkan bahwa penderitaan tidak selalu berkaitan dengan dosa seseorang. Kita bisa melihat dari kisah Ayub. Kita melihat bagaimana Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Itu bukan karena ia berdosa. Sebagai orang yang percaya, kita harus berhenti berspekulasi dan menghakimi penderitaan orang lain. Namun sebaliknya, kita dipanggil untuk menunjukkan empati, kasih dan kepedulian kepada mereka yang mengalami kesulitan. Poin yang kedua, jangan sia-siakan kesempatan untuk bertobat. Peristiwa dalam Lukas 13 ayat 1-5 menunjukkan betapa tidak terduganya kehidupan manusia. Orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus tidak pernah menduga bahwa mereka akan mati pada saat sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Orang-orang yang ditimpa menara di Siloam juga tidak menyangka bahwa mereka akan kehilangan nyawanya secara tiba-tiba. Ini menjadi peringatan bagi kita bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Kita seringkali merasa punya banyak waktu untuk berubah, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan kehidupannya akan berakhir. Dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, "Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap." Tuhan Yesus mengajarkan bahwa pertobatan harus dilakukan sekarang, bukan nanti, bukan kita pada saat hari tua nanti. Jangan pernah menunda untuk memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Jangan pernah berpikir bahwa kita bisa bertobat besok, karena besok mungkin tidak akan pernah datang lagi. Poin yang ketiga, pertobatan yang sejati bukan sekedar menyesali dosa, tetapi berubah total, memperbaharui kehidupan. Ketika Yesus berkata, "Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa," Ia tidak hanya meminta orang untuk menyesali dosa mereka, tetapi juga berbalik dari jalan hidup yang salah. Banyak orang yang berpikir bahwa bertobat hanya mengaku dosanya dan merasa bersalah. Namun, pertobatan yang sejati adalah perubahan hati, tindakan yang nyata. Pertobatan yang sejati bisa mencakup 3 aspek. Yang pertama, kesadaran akan dosa, mengakui bahwa kita telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Yang kedua, perubahan hati, memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk berbalik daripada dosa. Yang ketiga, perubahan perilaku, hidup dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, "Jika siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Tuhan Yesus memanggil kita untuk bertobat hari ini, bukan besok. Jangan biarkan kesibukan dunia membuat kita melupakan hal yang paling penting, keselamatan kekal kita di dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita.
Amin.